amalan untuk orang tua yang sudah tiada apa aja ya, Masya Allah ya. Dan kita masih bersama Pak Acil, Masya Allah. Merupakan salah satu sosok yang menginspirasi kita semuanya. Dengan cara berjualan sate dan menggratiskan untuk anak yatim, Masya Allah ya. Boleh tepuk tangan lagi untuk beliau yuk. Dan baik, kita akan lihat sebuah cuplikan ini ya, luar biasa. Penjual bakso bakar menabung di celengan bambu. Bisa naik haji tuh. Yuk kita lihat yuk. Inilah celengan bumbung bambu yang menjadi tempat Lukman Busroh, seorang penjual bakso bakar, menabung untuk ke Tanah Suci. Setelah 12 tahun menunggu, keinginan bapak 5 anak ini untuk berhaji bakal terwujud tahun ini. Setiap hari, pria berusia 35 tahun tersebut berjualan bakso bakar dari pukul 9 pagi hingga sore hari. Ya Allah, berkah-berkah, insya Allah berkah semuanya, Masya Allah. Ya, baik, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita seorang anak mampu mungkin ya dan dimampukan untuk pergi haji. Namun kadang-kadang kita ingat nih orang tua kita belum berangkat haji mungkin ya. Ada nggak sih yang bisa kita lakukan pada saat kita haji sehingga akhirnya amalan tersebut bisa nyampe ke orang tua kita? Silakan guru. Baik, saudara penonton, guru-guruku, Ustaz Maulana, Pak Kiai, Bang Ali, Pak Acil, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sudah kita ketahui bersama bahwa kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada orang tuanya. Baik orang tuanya masih sehat, masih hidup, ataupun orang tuanya yang sedang sakit ataupun sudah meninggal dunia. Maka apabila seorang anak dapat rezeki untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, dia memprioritaskan daripada uangnya, hartanya untuk berangkat haji. Bagaimana caranya agar sang orang tua juga mendapatkan pahala haji tersebut? Maka jawabannya, ketika berada di sana, jangan lupa untuk mendoakan orang tua. Ketika berada di Padang Arafah, di hari di mana cuma datang setahun sekali, di hari di mana pasti Allah ada di langit dunia. Kalau bulan Ramadan kita tidak tahu tanggal berapa pastinya, tapi kalau haji kita tahu kapan malaikat dan Allah berada di langit dunia, yaitu pada saat hari Arafah itu. Maka jangan lupa doakan orang tua pada saat itu. Berbicara yang kedua, bagaimana caranya orang tua bisa dapat pahala haji juga? Maka bisa dengan badal haji. Badal haji yakni diniatkan untuk orang tua, tapi syaratnya orang tersebut sudah haji duluan sang anak. Sang anak udah pernah haji, haji keduanya, haji ketiganya dia bisa niatkan untuk orang tuanya. Sebagaimana ada seorang datang kepada Nabi SAW, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang niat haji dengan mengatakan labbaika an Syubramah. Ditanya siapa Syubramah? Saudaraku ya Rasulullah. Kau sudah haji? Kata orang ini, belum ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau begitu hajilah untuk dirimu dulu, baru untuk si Syubramah gitu. Makasih ilmunya guru. Sama-sama Bang Ali. Tepuk tangan dulu yuk, Masya Allah ya. Baik, hari ini penuh ilmu dengan berkah ya, insya Allah mudah-mudahan dari awal sampai akhir jangan sampai dilewatkan ya. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Pak Acil ada yang mau ditanya nggak? Iya, saya mau Boleh, tanya, Kak. ya bintang tamu dulu deh nih. Mau nanya sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, Ustadz, saya kan pengen beramal agar bisa sampai ke orang tua. Lebih tepatnya ibu saya yang sudah wafat. Tapi apakah dengan cukup rajin sholat dan mengusahakan tidak meninggalkan sholat
bisa menolong dosa almarhum ibu saya yang sudah diperbuat. Masya Allah. Wassalam, mohon dijawab Ustadz. Maulana ya. Ustadz Maksud Maulana. Ya, baik. saya jawab ya, Iya. Pak Acil dan Pak Acil yang lain juga. Iya. Masya Allah. Semuanya. Izin Pak Yai, sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari tadi, Masya Allah, tabarakallah, sosok anak yang bernama Pak Acil senantiasa mau mendoakan orang tuanya. Nah, pertanyaannya bagus. Boleh nggak saya sholat itu jadi ladang pahala buat orang tua saya? Jawabannya iya. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, orang tuaku punya utang sholat. Sepertinya dia sholatnya ada yang bolong. Kemudian ada yang utang puasa. Jadi apa yang saya harus lakukan? Apakah mesti dibayar? Maka Nabi bertanya, bagaimana kalau engkau ada utang sama seseorang? Dibayar nggak? Kata orang itu, dibayar. Lebih pantas pembayaran juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya, boleh juga Pak Acil sholat dengan niat qada sholat untuk orang tuaku. Itu boleh. Itu boleh. Jadi boleh seorang anak mengqada sholat qada, saya sholat qada, utamanya yang berangkat haji ataupun umrah paling enak di sana. Tapi kalau di sini juga boleh. Saya terima kasih banyak kepada almarhumah ibu saya, Masya Allah tabarakallah, selalu mengqada sholatnya. Nah, tapi Ustaz gimana nih? Ada nggak cara lain selain mengqada sholat? Nah, kalau puasa berapa anaknya? Anaknya ada 5, utang puasanya ibu ada 5. Boleh dibagi-bagi. Puasanya masing-masing satu-satu orang, kamu keadaan. Karena bukan saja warisan yang dibagikan, utang juga dibagikan. Enak aja cuma minta warisan, betul tidak? Utang-utang orang tua juga boleh, termasuk utang puasanya. Ada 5 nih utang puasa mama. Gimana kita berbagi ya, kamu niatkan. Jadi berniat membayar utang puasa orang tua juga boleh. Nah, kalau bayar pidyah apa? Pidyah sholat boleh. Pidyah sholat itu 3/4 liter. Berapa Bu? 3/4 liter atau bulatkan aja 1 liter. Untuk satu sholat. Jadi 5 salat 5 waktu itu berarti 5 liter dibungkus-bungkus, bisa dibagikan berupa beras. Kalau ada kemampuan berupa materi. Tapi menurut Imam Syafi'i yang digunakan adalah harta peninggalan orang yang sudah meninggal itu yang dijadikan. Bukan kewajiban untuk bayarkan fidyah, tapi menggunakan hartanya orang meninggal itu. Oh, baik. Tapi kalau anaknya mau, silakan. Baik, terima kasih guru ilmu, tepuk tangan dulu yuk. Udah tambah jelas ya. Baik, sekarang siapa lagi yang mau nanya? Wah, ini nih ya. Baik, Ibu namanya siapa, tinggalnya di mana, majelis taklimnya apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari Paguyuban Pasar Bandung, Tegal Kimpling. Tepuk tangan dulu yuk, dari Tegal Kimpling ya. Nama saya Ibu Ela. Ibu Ela, pertanyaannya? Mau bertanya ke Pak Ustadz Agus Darmawan. Bagus, Guru. Ya. Apakah ada doa khusus untuk meringankan doa orang tua saya yang sudah tiada supaya bisa cepat masuk surga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa khusus sehingga akhirnya orang tua kita dimudahkan untuk ke surga. Silakan Guru. Meringankan dosa, bukan meringankan doa, ya. Oke. Bang Ali, Pak Kemolana, Pak Acil, juga Keisyam, ibu-ibu, para pemirsa Indonesia, ternyata ada dong doa buat kedua orang tua, Robbik Firli, Wali Walidaya, Warhamhuma, Kama Robbayani Shaghira. Ada juga, Bismillahirrahmanirrahim, Robbi ja'alni muqimas sholah, wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana gfirli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikanlah aku orang yang menegakkan ibadah salat, insya Allah. Kemudian pada saat Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati juga termasuk anak cucuku penegak ibadah salat. Amin dong. Amin.
Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa kami. Amin juga. Amin ya Allah. Kemudian juga doa buat kedua orang tua. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana gfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu ibu-ibu. Tapi di sini ada satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo semangat Nabi Muhammad sallallahu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ternyata waktu Nabi SAW berkumpul bersama para sahabat, tiba-tiba nih. Kemudian datanglah seorang dari suku Bani Salamah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Rasulullah, masih ada sisa bakti yang dapat aku lakukan sepeninggalan kedua orang tuaku. Nah ternyata beliau bersabda, ya ada, kata Nabi Muhammad sallallahu, ayo semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ada, doakan kebaikan untuk keduanya. Mohonkan ampunan untuk keduanya. Sambung silaturahmi di keluarga keduanya. Yang juga tidak tersambung tanpa ada keduanya. Dan juga muliakan teman-teman kedua orang tua. Itu hadis riwayat Abu Daud. Dan kemudian doa-doa inilah yang dikatakan bahwa salah satu doa khusus untuk orang tua. Ternyata yang sudah meninggal dunia, ayo ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahum. Allahumma gfir lahum. Warhamhum. Warhamhum. Wa'afihim. Wa'afihim. Wa'fu anhum. Wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah. Anzir rahmah. Wal maghfirah. Wal maghfirah. Wasyafa'ah. Wasyafa'ah. Ala ahlil kubur. Ala ahlil Min qubur. ahli la ilaha illallah. Min ahli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Ini doa, ya Allah berikanlah ampunan, kasih sayang, afiat dan maaf untuk mereka. Artinya kedua orang tua, Bang Ali. Kedua orang tua kita doa, ya Allah turunkanlah rahmat, ampunan ya Allah, amin semuanya. Amin, ya syafaat bagi ahli kubur, penganut doa kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amin insyaallah. Bang Ali, Iya, doanya udah ada, itu tinggal doa diamalin khusus. tuh. Semoga Iya. ibunya juga diampuni dosa, Amin, ya masuk ke Allah. surga. Amin, amin, Surganya amin. yang paling atas, Amin ya yaitu Allah. Jannah Firdaus. Siap Bang Ali. Amin. Terima kasih guru ilmunya. Baik. Tepuk tangan dulu yuk. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Baik, ini luar biasa kalau kita perhatian sama orang tua kita. Insya Allah ntar anak-anak kita juga perhatian sama Amin, kita amin semuanya ya. insyaallah. Baik, ini ada informasi lagi bisa juga untuk sebagai ladang sedekah buat orang tua kita. Kemana? Langsung aja Iya, guru, tepatnya ini kemana? sangat tepat juga nih, simple, praktis dan tepat sasaran. Jadi kalau kita bersedekah lewat CT Arsa Foundation, yang mana CT Arsa Foundation ini terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi, meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Iya, siapin Iya. handphonenya Ayo, mulai ayo, dari ayo, ayo, sekarang. ayo. Jadi boleh juga nih Iya. diniatkan untuk Orang orang tua. tua. Dan menarik informasi yang luar biasa bahwa sumbangannya berapapun yang dikirimkan langsung tidak ada potongan, semua biayanya ditanggung oleh CT Arsa. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.